Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat ya. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai sejarah sebagai ilmu dan sejarah sebagai peristiwa. Sebelum kita membahas mengenai sejarah sebagai ilmu, alangkah baiknya kita mengetahui perbedaan antara pengetahuan dengan ilmu pengetahuan. Semua yang kita alami sehari-hari dan kita ketahui melalui panca indera adalah pengetahuan. Kalau pengetahuan dihasilkan oleh penerapan indera tanpa berpikir panjang, maka ilmu pengetahuan dihasilkan melalui sebuah proses yang sistematis, koheren atau taat asa, valid atau sahih, reliable atau dapat dipercaya, akurat, objektif, mempunyai hukum dalil, dan generalisasi. Sejarah merupakan pengetahuan masa lampau yang disusun secara sistematis dan memiliki metode pengkajian ilmiah untuk mendapatkan suatu kebenaran. Menurut Kunto Wijoyo, ciri-ciri sejarah sebagai ilmu adalah yang pertama, memiliki objek. Sejarah memiliki objek sebagai bahan kajiannya. Adapun objek sejarah adalah manusia dan waktu. Yang kedua, yaitu empiris. Ilmu sejarah termasuk ilmu empiris. Empiris artinya sejarah diperoleh dari hasil penelitian, percobaan, dan pengamatan yang telah dilakukan. Yang ketiga adalah memiliki metode. Dalam penelitian, sejarah mempunyai metode tersendiri atau metode sejarah yang berfungsi sebagai panduan penelitian. Metode ini mempunyai 5 tahapan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Metode penelitian sejarah terdiri dari pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Yang terakhir, sejarah sebagai ilmu harus memiliki generalisasi. Generalisasi berasal dari bahasa Inggris yaitu general yang berarti umum. Dengan demikian, generalisasi berarti suatu kesimpulan yang bersifat umum atau menyeluruh terhadap suatu gejala atau informasi berdasarkan fakta atau data yang ada. Pembahasan berikutnya yaitu sejarah sebagai peristiwa. Sejarah adalah peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau. Namun, tidak semua peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau dapat dikatakan sebagai peristiwa sejarah. Peristiwa yang telah terjadi di masa lampau baru dapat dikatakan sebagai peristiwa sejarah jika memiliki syarat-syarat tertentu, yaitu objektif dan penting. Objektif maksudnya bahwa peristiwa itu didukung oleh fakta sejarah yang dapat menunjukkan bahwa suatu peristiwa benar-benar terjadi. Jadi, bukan peristiwa rekaan atau hasil imajinasi. Hal itu dapat dibuktikan misalnya dalam bentuk foto, rekaman, kesaksian pelaku sejarah, folklore, dan lain-lain. Penting maksudnya peristiwa yang terjadi itu mempunyai arti penting terhadap perkembangan ilmu pengetahuan serta terhadap kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Fakta-fakta sejarah itu bukan sekedar deretan angka, artefak, atau peristiwa, tetapi lebih dari itu mengandung pelajaran-pelajaran tertentu bagi kehidupan manusia, masa kini, dan masa depan. Sekian pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.